Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Anak-anak Bapak, terkhusus siswa kelas 8 MTSN 1 Rokan Hulu, sudah sekian lama kita tidak melakukan pelajaran tatap muka. Jadi sudah sekitar 5 bulan tidak, sejak Maret, sekarang sudah Agustus, sudah sekitar 5 bulan kita tidak melakukan pelajaran tatap muka. Jadi sekarang Bapak mencoba untuk memanfaatkan teknologi yang ada, memanfaatkan keadaan yang ada, bagaimana semaksimal mungkin mencoba untuk menyampaikan pelajaran, karena memang semenjak pertemuan tatap muka itu tak bisa digantikan. Itulah yang sangat-sangat efektif untuk belajar, terus dengan cara tatap muka. Akan tetapi Allah berkehendak lain. Sekarang kita berada dalam suasana pandemi global yang tak bisa diperbolehkan tatap muka, tak bisa melakukan pertemuan dalam kelas. Jadi Bapak harapkan anak-anak semua dengan segala keterbatasan yang ada untuk memanfaatkan teknologi, karena walau bagaimanapun kalau telah kita lengah, kita akan ketinggalan, karena semakin hari pasti teknologi itu semakin maju. Oke. Pada sebelumnya sudah Bapak sampaikan di grup WhatsApp Quran Hadis kelas 8 bahwasanya ada buku yang harus di-download. Ini buku yang harus di-download. Ada buku yang harus di-download. Dan Bapak harapkan semua buku yang sudah Bapak kirimkan ke grup itu agar di-download dan dibaca. Karena dengan buku tersebut Bapak rasa sudah cukup untuk menjelaskan, untuk belajar, karena buku itu sudah lengkap dan tidak cukup hanya dengan LKS saja. Nih tampilan bukunya sudah Bapak kirimkan ke grup, dan juga ada satu buku lagi yang sebetulnya lebih lengkap buku yang ini. Dan juga ada beberapa aplikasi-aplikasi yang sudah Bapak anjurkan di-download seperti Tajwid, kemudian aplikasi Al-Qur'an digital di HP-nya, di smartphone-nya. Nah, coba kita lihat isi bukunya. Daftar isi bab 1 kita akan belajar tentang hukum bacaan mad iwad, mad lain, dan mad arid li sukun. Kemudian di bab 2 kita akan belajar tentang kugapai rezekimu dan ikhtiarku. Ini tentang surat pendek. Nah, jadi semester 1 ini kita belajar 3 bab. Yang pertama bab tentang tajwid, yaitu tentang mad iwad, mad lain, dan mad arid li sukun. Oke. Langsung saja ke materi. Al-Quran Hadis kelas 8 MTSN 1 Rokan Hulu yang masih kelas 7 kemarin masih sama gurunya, yaitu Bapak sendiri. Pada semester ini kita akan belajar tentang tajwid. Tajwid merupakan ilmu yang sangatlah penting. Bahkan hukum mempelajarinya adalah fardu ain, wajib bagi setiap umat Islam. Karena apa? Kata Allah dalam Al-Quran, waratilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil, dengan cara, dengan metode yang betul. Dan salah satu ilmu untuk
mempelajarinya adalah tajwid. Apa itu tajwid? Tajwid adalah ilmu tentang cara membaca Al-Quran. Dalam pelajaran tajwid banyak berbagai macam pembahasan, pokok pembahasan. Yang pertama makharijul huruf, ada izhar, ada idgham, ada ikhfa, ada qalqalah, kemudian ada waqaf, kemudian ada mad. Pada bab ini kita khusus akan belajar tentang mad. Mungkin pada semester kelas 7 kemarin kita sudah belajar tentang qalqalah. Tapi pada semester ini kita akan belajar tentang mad. Langsung saja, apa itu mad? Mad secara bahasa artinya memanjangkan. Ingat, mad berasal dari bahasa Arab madda yamuddu yang artinya memanjangkan. Dan huruf mad itu ada 3. Alif, waw, dan ya. Jadi, huruf mad itu ada 3, alif, waw, dan ya. Sebelum Bapak lanjutkan, kepada anak-anak sekalian yang sudah menonton video ini, agar mencatat poin-poin yang penting, yang anak-anak dianggap rasa penting, dicatat. Seperti yang tadi, bagian ilmu tajwid, kemudian ini ada apa itu mad, huruf mad. Huruf mad ini sangat penting. Nanti di akhir semester kita akan mengumpulkan catatannya. Mad secara umum terbagi menjadi 2. Jadi, secara umum, mad terbagi menjadi 2. Ada yang namanya mad tabi'i atau mad asli. Kemudian ada yang namanya mad far'i atau mad cabang. Apa mad tabi'i? Mad tabi'i adalah terjadi ketika fathah, fathah baris di atas bertemu dengan alif. Kemudian kasroh bertemu dengan ya mati. Kemudian dhammah bertemu dengan waw mati. Cara membacanya dipanjangkan 2 harokat atau 1 alif. Contohnya, coba kita perhatikan, ini ada surah Al-Baqarah. Kita perhatikan ayat yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Perhatikan di sini. Mad tabi'i adalah huruf ketika ada harokat fathah bertemu dengan alif, kemudian kasroh bertemu dengan ya, dan dhammah bertemu dengan waw mati. Jadi huruf mad itu ada 3, alif, waw, dan ya. Di sini kita temukan ada beberapa mad tabi'i. Ingat, mad tabi'i itu adalah mad dasar atau mad yang paling banyak terdapat dalam Al-Quran. Mad yang paling banyak terdapat dalam Al-Quran. Di sini contohnya adalah di allazi, zinya berharokat kasroh. Huruf setelahnya ada ya mati di sini. Allazi. Jadi kita panjangkan 2 harokat, tak boleh lebih. Kita panjangkan hanya 2 harokat. Allazina yu'minu. Ini di sini juga ada nun berharokat dhammah bertemu dengan waw mati nih. Dhammah bertemu dengan waw mati. Maka ini juga dinamakan dengan mad tabi'i. Kemudian di selanjutnya wa mimma razaqnahum yunfikun. Di sini ada fathah bertemu dengan alif. Fathah bertemu dengan alif. Di sini juga disebut dengan mad tabi'i. Wajib kita panjangkan 2 harokat. Bapak rasa sudah mengerti apa yang dimaksud dengan mad tabi'i. Kita lanjutkan mad far'i atau mad cabang. Jadi mad far'i ini terbagi menjadi 5 sebab. Ada 5 sebab dan setotal seluruhnya terdapat 14 mad. Jadi dari mad far'i tadi dibagi lagi menjadi 14 mad. Dan pada bab ini, pada bab semester kali ini,
yang kita pelajari yaitu adalah tentang sebab mad far'i yang terjadi karena sebab wakof. Ada 3 jenis mad yang akan kita pelajari. Ada mad iwad, kemudian mad layin, dan mad arid disukun. Kita lanjutkan. Sebelum kita melanjutkan ke mad iwad, kita tengok dulu apa yang dimaksud dengan wakof. Jadi, dalam ilmu tajwid ada 2 istilah yang sering digunakan tentang cara membaca Al-Quran. Yang pertama itu wakof. Wakof artinya berhenti, sedangkan wasol artinya berlanjut. Dan wakof dan wasol sendiri memiliki ciri-ciri khusus. Yang pertama, wakof itu terjadi biasanya di akhir ayat. Jadi di setiap akhir ayat itu kadang selalu kita wakofkan. Kemudian memiliki tanda khusus. Ada tanda-tanda wakof khusus yang terdapat dalam Al-Quran. Seperti ada nanti huruf qola, ada shad kecil, ada mim, dan lain sebagainya. Kemudian wakof digunakan sebagai tempat untuk mengambil napas. Jadi ketika napas kita sudah habis, kita bisa mewakofkan atau memberhentikan bacaan kita. Wasol sendiri lawan dari wakof. Kalau wakof tadi berhenti, maka wasol itu artinya berlanjut. Wakof biasanya tidak terjadi di akhir ayat. Bisa jadi dia di akhir, tapi jarang sekali. Tidak memiliki tanda khusus dan dilakukan jika napas kita sampai. Contohnya, dalam surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama, di Bismillahirrahmanirrahim kita berhenti. Ini dinamakan dengan wakof. Kita lanjutkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berhenti, itu dinamakan wakof. Tapi misalnya kita tidak mau berhenti, kita wasolkan, bisa. Misalnya, Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Jadi, yang kita pelajari pada semester ini, pada bab ini adalah mad yang terjadi pada tanda wakof. Yaitu pada tanda berhenti. Dan sering kali terjadi di akhir-akhir ayat. Jadi mad iwad, mad lain, dan mad arid lisukun itu terjadi di tempat wakof dan seringkali terjadi di akhir ayat. Yang pertama, ada mad iwad. Mad secara bahasa tadi sudah kita bahas artinya memanjangkan. Sedangkan iwad artinya pengganti. Maksudnya apa? Mad iwad itu ada tanda yang kita ganti. Nah, kalau secara istilah misalnya adalah mad iwad terjadi ketika ada fathatain yang ada garis 2 di atas itu berada di akhir ayat atau di tanda wakof. Cara membacanya dipanjangkan 2 harokat atau 1 alif. Nah, kita lihat contohnya, ini banyak terjadi di 5 ayat awal surat An-Nazi'at. Jadi buka surat Qur'annya surat An-Nazi'at. Kita perhatikan ayat pertama, wan-nazi'ati gharqa. Wajib panjangnya 2 alif, tidak boleh lebih. Jadi ayat pertama tadi wan-nazi'ati gharqan, yang tulisannya gharqan dibaca menjadi gharqa. Nah, di ko-nya inilah dari fathatain kita ganti menjadi fathah yang panjang. Jadi bacanya jangan wan-nazi'ati gharqan. Gharqan tak boleh. Harus kita baca wan-nazi'ati gharqa, wan-nasiqati nasqa. Di sini juga nashton di ayat kedua diganti tonnya itu fathatainnya berada di akhir ayat dan dia harus diwakafkan, maka terjadilah mad iwad. Kita ganti tonnya menjadi po.
Tapi lain cerita kalau kita wasolkan. Jadi kalau kita wasolkan, ada imam yang membaca dua ayat itu menjadikan satu. Wan-nazi'ati gharqa wan-nasitati nasta was-sabihati sabha. Tidak terjadi dia mat iwat. Jadi dibaca biasa saja, tidak diwasolkan. Kalau kita wasolkan maka tidak terjadi mat iwat. Tetapi kalau kita wakafkan, kita berhenti di ujung-ujung ayat ini, maka kita baca dengan majatulah, dia hukumnya mat iwat. Wan-nazi'ati gharqa wan-nasitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa falmudabbirati amra. Jadi jangan baca gharqan, dibacanya gharqa. Itu tadi tentang mat iwat. Silakan yang belum dicatat tentang mat iwat, kemarin sudah Bapak suruh, yang sudah tambah contohnya. Cari di ayat-ayat lain, banyak dalam Al-Quran. Oke, lanjut kita ke mat lain. Tadi mat iwat sudah, mat lain. Sama seperti tadi, mat itu artinya memanjangkan, sedangkan lain itu artinya lunak. Jadi kalau ada orang yang gaya-gayanya lunak, itu bisa diejek dia lain, lunak. Secara istilah, tadi secara bahasa mat lain artinya memanjangkan lunak. Secara istilah, mat lain itu terjadi ketika ada waw sukun. Ingat, ada waw sukun atau ya sukun, cuman dua huruf itu aja. Waw sukun dan ya sukun. Didahului huruf berharokat fathah. Jadi ada waw sukun dan sukun, sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah, dan setelahnya ada huruf yang disukunkan karena waqaf. Jadi ada huruf yang disukunkan karena waqaf. Cara membacanya boleh dipanjangkan 2, 4, atau 6 harokat. Contohnya kita tengok di surat Al-Quraisy, ayat surat Al-Quraisy ini. Kita tengok, Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Jadi kita perhatikan di sini ayat pertama, li'ilafi Quraisy. Kita di sini ada ya mati. Ingat, kalau mencari mat, 3 mat yang kita pelajari ini, dia selalu dia di akhir ayat atau di tanda waqaf. Tengok, ada ya sukun sebelumnya. Nih, ya sukun atau waw sukun, sebelumnya ada huruf berharokat fathah. Nih, huruf bro ini berharokat fathah. Dan setelah ya sukun tadi, ada huruf yang disukunkan karena waqaf. Kita tengok di sini, seharusnya bacanya Quraisyin, tulisannya Quraisyin, tapi kita baca Quraisy. Jadi jangan lagi setelah ini ada baca surat surat Quraisy ini masih dibaca li'ilafi Quraisyin. Salah. Harus kita bunyikan dengan mat lain, dilunakkan bacanya. Li'ilafi Quraisy. Boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Contoh lain, di setiap ujung ayat ini merupakan mat lain. Misalnya di ayat kedua juga, was-soifi. Tulisannya was-soifi. Karena kita wakafkan, karena kita berhenti di sini, di soifi ini, maka yang awal mulanya was-soifi, kita baca was-soif.
ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Jadi boleh 2, boleh 4 atau 6 harokat. Begitu juga dengan ayat selanjutnya, falyabudu rabb hadzal bait. Beda di sini. Di sini apakah kalau kita wakafkan di jong ini dia mat lain, allazi at'amahum min ju'. Apa ini mat lain? Bukan, karena memang di sini ada waw yang mati, waw sukun. Ada waw sukun sebelumnya bukan huruf berharokat fathah. Sebelumnya di sini hurufnya dhammah. Kalau yang kita baca mat lain itu dia harus berharokat fathah seperti ini. Wa amanahum min khauf. Di sini baru kita baca mat lain. Ada waw sukun, sebelumnya huruf harokat fathah, setelahnya ada huruf fa yang seharusnya dibaca fi. Karena dia kita berhenti di sini, kita wakafkan, maka huruf fa-nya harus disukunkan dan jatuhlah hukumnya dia mat lain. Tadi mat iwad sudah, mat lain sudah. Kita lanjut ke mat yang ketiga, yaitu adalah mat arid lis sukun. Jadi sini ada 3 kosakata. Yang pertama ada mat. Mat artinya memanjangkan, sama seperti yang tadi. Arid artinya tiba-tiba ada atau baru datang, tiba-tiba ada, baru datang. Kemudian lis sukun, lupa ditambahkan di sini lis sukun, karena li ini karena sukun. Sukun itu mati. Jadi mat yang terjadi karena kita matikan. Kenapa kita matikan? Karena waqaf tadi. Secara istilah, mat arid lis sukun itu terjadi ketika ada mat tabi'i. Mat tabi'i tadi perlu kalian catat tadi. Apa yang dimaksud dengan mat tabi'i? Mat tabi'i tadi yaitu adalah ketika ada fathah bertemu dengan alif, ketika ada kasroh ya mati, ketika ada kasroh bertemu dengan ya mati, kemudian ketika ada dhammah bertemu dengan waw mati. Cara membacanya boleh dipanjangkan 2 sampai 6 harokat atau 1 sampai 3 alif bebas. Tapi disarankan dibaca panjangnya 6 harokat. Perhatikan contohnya. Di sini sudah ada contohnya. Di bismillah itu merupakan contoh dari mat arid lis sukun. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini kita ada menemukan beberapa mat tabi'i. Kita fokus yang ke belakang ini di akhir ayatnya ada mat tabi'i. Mana mat tabi'inya? Nih, huruf ha berbaris kasroh, huruf baris kasroh bertemu dengan ya mati. Ini mat tabi'i. Kemudian setelah mat tabi'i itu ada huruf mim. Ada huruf mim yang harusnya kita baca mi, tapi karena kita berhenti, kita wakafkan, kita sukunkan. Jadi kita bacanya rahim. Ingat, di sini ada ma. Ma ini juga termasuk ke mat tabi'i. Jadi tidak boleh ma-nya lebih panjang daripada hi-nya. Jadi kalau kita baca, ma-nya boleh 2 harokat, harus 2 harokat. Hi-nya harus lebih panjang dari ma-nya. Harus 2 sampai 6 harokat. Lanjut. Diulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini surat Al-Ma'un, kita perhatikan ayat pertama. Ara'aitallazi yukazzibu biddin. Tengok. Di sini ada harokat kasroh. Apa ikan tasdidnya? Karena tasdid juga termasuk dia harokat kasroh. Ada harokat kasroh. Kemudian setelahnya ada ya.
Sama seperti allazi, ada harokat kasroh, setelahnya ada huruf ya mati atau ya. Di sini juga harokat kasroh, ada ya mati. Ini sama-sama mad tabi'i, tapi ini bukan mad arid li sukun. Kenapa? Karena ini di sini kita tidak wakaf dan tidak ada huruf yang disukunkan karena wakaf atau tidak ada di akhir ayat. Jadi bit zi-nya ini tidak boleh lebih panjang daripada dinnya, din. Jadi termasuk hukumnya mad arid li sukun adalah di akhir ayat, di bit din, kemudian yatim, kemudian miskin, kemudian musallin, kemudian yuraun dan maun. Jadi kita harus membacanya setiap akhir ayat itu tempat kita berhenti. Kadang para sari tilawah itu para qari'ah itu dia membacanya dilunakkan di ujungnya, disenikan. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Kadang dicengkok-cengkokkan kalau orang yang paham tilawah atau qari'ah. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Nih, yatim. Ini tidak dimaksud dengan mad arid li sukun. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ini juga mad tabi'i, tapi karena di akhir ayat atau di tanda wakaf dan setelahnya ada huruf yang disukunkan karena wakaf, karena kita berhenti, maka dia jatuh mad arid disukun. Boleh kita panjangkan 6 harokat. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Bapak Arab semuanya paham. Ada 3 buah mad tadi, mad mad iwad, mad lain dan mad arid lisukun. Bapak Arab, terima kasih. Bapak ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini. Kita ke depannya berbenah lagi. Apakah nanti kita bisa menggunakan tatap muka, menggunakan e-learning yang sudah dipraktekkan di sekolah-sekolah lain, atau bisa kita video call via Zoom, atau paling tidak kita buat grup kecil via WhatsApp. Tapi dari ke depannya, dan Bapak Arab, semua info yang kalian dapat di-share, dibagikan ke kawan-kawannya. Yang belum masuk grup WA, dimasukkan ke grup WA. Yang belum buat tugas, yang tak tahu tugasnya, diberitahu kawannya, apalagi kawannya yang tidak memiliki HP, tidak memiliki smartphone, diinfokan. Lebih kurang Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.